bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Bisa menjawab beberapa pertanyaan netizen. Kenapa kemudian para habaib yang kita katakan itu masih menolak tes DNA? Ada anggapan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari misalkan apakah kemudian isu DNA ini bisa tidak mampu untuk menjangkau sampai kepada Rasulullah SAW. Apakah kemudian Ba'alawi itu mau masuk dalam mau memeriksakan DNA-nya minimal 3 generasi atau 4 generasi biar terlihat semuanya. Ini kira-kira dari Indonesia ini haplogrupnya yang mana begitu? Apakah pernah dilakukan? Beberapa kalangan Ba'alawi ada yang melakukan secara mandiri, mereka melakukan uji DNA. Tapi belum ada misalnya kesepakatan misalnya Ba'alawi untuk semuanya uji DNA, belum ada kesepakatan seperti itu. Karena ini pun juga mau diinterpretasikan apa? Karena sampel dari Rasulullah sendiri nggak ada. Kalau ada, oh itu ada rambutnya. Ya, siapa yang bisa memastikan bahwa rambut itu benar rambutnya Rasulullah? Kalau memang itu benar rambutnya Rasulullah, mungkin bisa dilihat DNA-nya. Tapi ini kan orang berhusnudon, ini rambutnya Rasulullah karena dianggap rambutnya Rasulullah husnudon, ya ada yang ditaruh di tempat yang mulia, orang bertabaruk ke sana. Tapi apakah itu pasti rambutnya Rasulullah juga nggak ada yang tahu. Kalau kemudian dilihat dari marga kabilahnya, misalkan ada As-Saggaf, ada Al-Haddar, misalkan, itu apakah sudah ada penelitian? Misalkan marga yang sama mempunyai haplogrup yang sama di Ba'alawi? Beberapa menunjukkan memang pola perbedaan atau genetiknya sama di G, mayoritas sama di G. Ada yang C, ada. Tapi jumlahnya nggak banyak, tapi kebanyakan memang rata-rata di G. Rata-rata di G semuanya. Rata-rata di G. Dan menunjukkan juga memang di Arab, terutama di Yaman, penduduk asli Yaman mayoritas C. Ba'alawi sebagai imigran, dia itu konsisten di haplogrup yang berbeda dengan mayoritas penduduk Yaman. Secara sudah confirmed bahwa mereka ada dengan DNA ini bahwa mereka adalah imigran. Nah kemudian kalau seandainya berarti mereka G itu Kaukasus, tapi penyelidikan tentang migrasi kemudian dari mana asal haplogrup G itu juga terus berkembang, dan sejarah juga membuktikan bahwa Nabi Ibrahim sendiri asalnya dari Babylon. Dan itu sudah diidentifikasi ya? Iya, dan bagian dari Musta'ribah. Justru aneh seandainya haplogrup Sada itu sama dengan Arab Aribah justru. Apakah kemudian dari Bani Alawi ini memungkinkan, seperti tadi Dr. Zain mengatakan, sepertinya perlu ada gerakan misalkan untuk Bani Alawi mencatatkan DNA-nya agar kemudian ke depannya mungkin bisa terlacak dari sini begitu? Mungkin bisa juga kesepakatan keluarga, mungkin dari keluarga Asgaf, Alatos atau yang lain, kesepakatan keluarga. Mulai sekarang mereka mulai mendata DNA-nya, kemudian bergenerasi berikutnya generasi. Nah itu baru bisa rapi. Tapi tidak takut kan ya Pak Alawi? Nah, buat apa takut? Iya, itu kata kunci yang penting seperti kita sama sekali nggak takut. Kita bahkan dari kalangan Pak Alawi ada yang ilmuwan DNA juga, seperti Dr. Habib, dan banyak lagi sebenarnya yang mereka itu nggak tampil di publik, dan mereka juga pakar di bidang DNA. Ya, salah satu kesuksesan para pembatal nasab ini kan mereka itu berhasil meneror yang di rumah untuk mereka itu takut tampil di publik. Setidaknya mungkin dari pihak ilmuannya sendiri mau aja, tapi dari keluarganya jangan nanti kamu dibunuh karakternya atau dicaci maki di media. Kadang anaknya nggak bisa lihat orang tuanya dimaki-maki di medsos. Salah satu kesuksesan mereka meneror itu. Terima kasih Saudara Muhammad As-Saggaf, dan ini cukup komprehensif ya, cukup holistik biar kawan-kawan kemudian bisa memahami isu ini. Hanya saja sekali lagi ini tidak ada data pembanding, data material pembanding tidak ada. Akhirnya saya juga tidak bisa berkesimpulan apakah kemudian yang disampaikan oleh Saudara Muhammad As-Saggaf ini tepat dan sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang ada. Tapi dari tadi data material yang disebutkan, kita kemudian taslim bahwa hal ini yang bisa kita jadikan pegangan begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdiskusi lagi ini di luar DNA. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan masih terkait DNA mungkin bisa ditambahkan. Hanya saja kita masuk ke hal-hal yang terkait lagi dengan isbat nasab.